Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Salam jumpa. Kembali lagi kita memulai pembelajaran kita, sambungan dari pembelajaran minggu lalu, yaitu proses integrasi sosial. Kita udah membahas apa itu akomodasi, apa itu kerjasama, apa itu koordinasi. Sekarang kita masuk yang keempat, yaitu asimilasi. Apa itu asimilasi? Proses sosial yang ditandai oleh adanya usaha-usaha dalam mengurangi perbedaan. Ini kata kuncinya, mengurangi perbedaan yang ada antar individu atau kelompok dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu yang penting. Nah, asimilasi ini ya, kita memiliki ada faktor-faktor yang mempermudah dan nanti ada faktor-faktor yang menghambat ya, faktor-faktor yang mempermudah dan faktor-faktor yang menghambat. Nah, kita lihat dulu faktor-faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi menurut Sujono Sukamto. Yang pertama, adanya toleransi, sikap saling menghargai, menghormati, ya. Baru adanya kesempatan yang sama, yang kedua dalam hal bidang ekonomi. Ketiga, menghargai orang asing dengan kebudayaannya. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Yang kelima, persamaan dalam unsur-unsur budaya. Yang keenam, adanya perkawinan campuran atau istilah sosiologinya amalgamasi. Yang berikutnya adalah adanya musuh bersama dari luar. Nah, inilah yang mempermudah. Nah, sebaliknya yang menghambat terjadinya asimilasi menurut Narwoko itu yang pertama adalah kurangnya pengetahuan terhadap kebudayaan kelompok lain, sehingga itu bisa menimbulkan kecurigaan. Yang kedua, terisolasinya kebudayaan, ya, artinya masyarakatnya atau kebudayaannya terisolasi. Ketiga, adanya rasa takut terhadap kebudayaan lain, ya, rasa takut apakah kebudayaan lain ini akan menghilangkan atau mengurangi pengaruh dari kebudayaan mereka. Yang keempat, perasaan in group yang kuat, perasaan kelompokku, nah, itu yang sangat kuat. Yang berikutnya, adanya diskriminasi antara kelompok berkuasa terhadap kelompok minoritas. Jadi kelompok minoritas di Indonesia adalah di luar Islam. Nah, yang berikutnya, adanya perbedaan antar kelompok. Ya, kita sangat berbeda, masyarakat Indonesia, suku, agama, ras, antar golongan dan sebagainya. Kita berbeda. Yang berikutnya, adanya perbedaan kepentingan. Ini dia yang dapat menimbulkan konflik. Beda kepentingan pengusaha dengan kepentingan buruh. Ya, beda kepentingan pemerintah mungkin dengan kepentingan masyarakat. Oke. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita masuk yang D. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Ini nanti ada 3. Yang pertama, integrasi normatif. Ya, ini karena adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Ya, yang mana norma-norma ini menjadi pedoman tolak ukur dalam melakukan hubungan sosial atau interaksi dalam masyarakat. Ya, yang menyatukan nanti, yang berisi perintah, larangan, anjuran agar seseorang dapat berperilaku yang baik. Yang kedua, integrasi fungsional. Ini terbentuk karena adanya fungsi-fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam masyarakat. Contohnya di sini suku Bugis dikenal dengan masyarakat pelaut, suku Minang terkenal dengan masyarakat pedagang. Oke, yang ketiga, fungsi koersif. Ini terbentuk karena adanya kekuasaan dari penguasa yang menerapkan cara-cara yang koersif ya, atau kekerasan. Ini biasanya terjadi pada negara-negara yang menganut paham-paham komunis ya, seperti Cina, Korea Utara, Vietnam Utara dan sebagainya. Ya, contohnya membubarkan para demonstran dengan peluru karet, bukan hanya peluru karet, ya, peluru benaran. Nah, itu dia. Oke. Nah, sekarang yang terakhir dari bab ini adalah syarat-syarat agar berhasilnya integrasi sosial, ya, itu menurut Okbun dan Minkop. Ya, pertama adalah anggota masyarakat merasa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain ya.
merasa bahwa mereka saling melengkapi. Yang kedua, tercapainya konsensus atau kesepakatan tentang nilai-nilai norma-norma yang ada dalam masyarakat. Ketiga, norma-norma yang ada di masyarakat dapat bertahan lama, ya, dapat bertahan lama dan tidak berubah-ubah. Demikianlah anak-anak kami sekalian, tolong dibaca, dipahami. Salam sehat.